kepada anda semua kerana masih lagi setia bersama dengan kami. InsyaAllah untuk malam ni kita tak nak buang masa lagi dah. InsyaAllah kita nak dengar kisah bersama dengan Akhi Farid. Yang mana Akhi Farid ni sebenarnya dia adalah sahabat saya, yang mana ketika saya belajar di Indonesia, dia selalulah kita bersama-sama main-main kan. Bukan, maksudnya main bola, main belajar bareng-bareng. Belajar bareng ni belajar bersama-sama. Lepas tu banyak lagi lah program kita di Indonesia tu. Jadi lepas sahaja saya pulang di Indonesia, dia pun melanjutkan pelajarannya di Universiti Islam di Gaza selama 4 tahun. Banyaklah yang dilaluinya oleh Akhi Farid yang dapat dikongsikan pada kita pada malam ini. InsyaAllah sedikit sebanyak dapatlah kita ilmu ataupun perkongsian yang menarik insyaAllah bersama dengan Akhi Farid kita. Okey Akhi Farid, apa khabar? Semua sihat Alhamdulillah sihat. Okey, sekarang ni buat apa? Lepas daripada pulang ke Gaza, sekarang buat apa? Saya masih, kalau bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia nganggur. Nganggur. Nganggur, Okay. tak ada kerja, Tak ada belajar. Cuman saya ini bersosialisasi atau menyampaikan edukasi tentang Palestina, Gaza terhadap rakyat Indonesia dan insyaallah sekarang di Malaysia. Masih lagi berharap untuk menyambungkan pelajaran di Gaza ke, ataupun nak cari tempat lain untuk belajar? Tak, saya berharap lanjut lagi di Gaza insyaallah. Masya-Allah. Masih lagi berharap tuan-tuan, masih lagi berharap untuk sambung pelajarannya di Universiti Islam Gaza. Islam Gaza ya. InsyaAllah. Islamiyah. Boleh tak sedikit sebanyak kenalkan diri pada semua? InsyaAllah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Zanjabil Al-Ayyubi. Saya berasal dari Jakarta, ya, di Jakarta, Indonesia. Dan saya ini alhamdulillah lulusan Pondok Pesantren Al-Fatah di Cilengsi, dan kemudian bisa berkesempatan kuliah, ya, sambung belajar itu di Universitas Islam Gaza, yang dimana universitas ini salah satu yang terbesar di seluruh jalur Gaza dan nomor 1 di sana. Alhamdulillah saya jurusan Usuluddin, dan saya ini terakhir di semester 6 ya, jadi belum lulus. Belum lulus. Belum lulus. Semester 6 S1 semester ke 6 S1. S1. Okey, di Indonesia tu dia punya istilahnya bukan diploma, degree, master ataupun PhD, dia S1, S2, S3. Iya, S3. Macam tu. So S1 ni diploma. Diploma macam gitu. So sekarang ni diploma lagi lah. Okey. Baik, boleh buka slide. Kita nak terus ke isu utama kita pada malam ni insya-Allah. Alright. Next slide. Next. Nah, okay. Alright. Inilah yang saya lakukan di Gaza itu. Yang pastinya saya menjadi relawan Mercy namanya, dan Indonesia ini membangun rumah sakit Indonesia di sana, dan kamilah yang menjadi perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia, ya, untuk menjaga dan untuk mengolah rumah sakit itu tetap berjalan. Nah, saya menjadi relawan di sana, dan kemudian saya menjadi jurnalis. Nah, ini jadi kawan-kawan orang Malaysia nih kalau mau ke Gaza, macam ini saya sedikit-sedikit pakai bahasa Malaysia nih. Nah, macam Akhi Nadir, Ustadz Nadir tuh, itu pasti beliau menjadi jurnalis walaupun beliau ini tidak ada basic jurnalis mungkin ya. Nah, itu pasti akan menjadi jurnalis di sana untuk menyampaikan bagaimana situasi sebenarnya yang ada di Gaza. Kalau misalkan kita melihat di Instagram, di Facebook atau di TikTok atau di macam manapun, itu pasti belum real, ya, belum fakta yang sebenarnya. Itu pasti ada harus ada orang yang di sana, termasuk saya, untuk menyampaikan situasi yang sebenarnya terhadap Indonesia dan seluruh dunia. Nah, kemudian juga saya menjadi mahasiswa alhamdulillah yang tadi disampaikan
Ya itulah sampai sekarang saya belum melanjutkan S1 saya, dan saya berharap bisa melanjutkan lagi kuliah saya tuh di Gaza, bukan di negara manapun. Oke. Teruskan next. Nah, ini kawan-kawan saya nih. Ya, itu yang macam mana aku bilang ini. Yang lebih dekat dengan kamera tuh aku. Kemudian samping aku tuh namanya Reza. Ya, beliau ini senior dan sudah lama di sana. Itu kurang lebih dari 2013. 2013. 2013. Sampai sekarang Sampai sekarang 2024 2024 masih ada di masih Gaza. lagi di situ. Iya, masih ada di Gaza. Tak pulang dia? Belum. Tak mau pulang dia? Tak mau. Oh, tak mau pulang, Masya Allah. Tak mau pulang. Nah, kemudian yang paling ujung tuh, paling ujung sebelah kiri saya itu Fikri namanya. Nah, mungkin kalau orang-orang Malaysia nih cari aja di YouTube Fikri Rafiul Haq atau Fikri Gaza itu pasti nongol. Nah, itu beliau Fikri dan Reza ini belum pulang. Ya, masih ada di Gaza. Jadi saya doang yang pulang dari Gaza. Itu untuk mensosialisasikan atau mengedukasi. Oh, dia pulang ni adalah pilihan ke ataupun macam mana? Dipilihan ke ataupun sebenarnya di awal itu bukan ada pilihan. Tapi harus tetap di sana. Karena untuk menjaga rumah sakit tuh tetap berjalan, dan kita untuk ngasih bantuan makanan atau bahan bakar atau segala macam di sana. Nah, ketika itu situasi makin buruk dan kemudian kita suruh keluar dari rumah sakit, dan akhirnya yayasan yang itu namanya Mercy itu harus ada yang pulang. Karena untuk bercerita, untuk lebih memperhatikan Palestina, isu Palestina terhadap rumah sakit itu, semua, bukan terhadap rumah sakit aja. Nah, semua itu bisa fokus karena saya yang paling terakhir keluar dari Gaza. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Akhi Farid ni pulang untuk menceritakan kepada kita semua keadaan sebenar di Gaza. Alhamdulillah kita berpeluang untuk mendengar kisah beliau, insya-Allah. Teruskan lagi, next. Yang manakah Al-Aqsa? Gambarnya tak ada. Tak. Ini saya mau nanya nih. Ini sebenarnya ini Lagi. apa namanya? Teruskan. Nah, ini ada dua gambar. Ada dua gambar. Nah, dua gambar ini pasti pernah kalian lihat. Nah, yang manakah Masjidil Aqsa? Nah, Masjidil Aqsa ini yang kita faham Al-Aqsa ni yang kuning lah kan? Yang kuning Al-Aqsa kan? Ya, ada sebagian orang yang warna kuning, ada yang sebagian juga yang satunya, yang kubah warna abu tuh, apa biru. Nah, biru. Itu kan. So yang mana Al-Aqsa, yang kuning ke yang biru? Jadi Masjidil Aqsa tuh next. Masjidil Aqsa yang? Nah, Masjidil Aqsa tuh yang ini. Jadi semua itu kan gambar itu ada kotak tuh. Ada conteng tak? Ya, itu ada kotak tuh, macam kotak tuh. Nah, itu sebenarnya Masjidil Aqsa itu namanya. Oh ya. Jadi satu komplek itu itu Al-Aqsa semua. Itu Al-Aqsa semua namanya. Wih, besar. Masjidil Aqsa. Itu besar, seluas 14,4 hektar. Wish, 14 tu itu hampir satu daerah lah. Satu daerah. Bolehlah dikatakan daerah lah. Itulah. 14 hektar. 14 hektar. Besar. Jadi tempat solatnya tu kuning ke tu, yang kuning ke yang biru tu? Nah, jadi yang dua masjid itu tadi itu menjadi ikon atau lambang tuh lambang Masjidil Aqsa. Jadi kalau antum semua pergi ke Masjidil Aqsa, mau solat di kubah kuning tadi atau kubah yang biru tadi atau di halaman atau di bawah pohon tadi, nah itu yang disebutkan namanya Masjidil Aqsa. Okey, kalau contoh azan Allahu Akbar, lepas tu imam duduk di yang kuning ke yang biru? Duduk sekali lah. Duduk sekali tak tahu aku. Mungkin yang lebih jelasnya mungkin di yang biru tadi. Yang biru tadi itu. Okey. Sebab yang saya tahu, tapi wallahualam ya, mohon kalau ada salah dikoreksi. Nah, jadi yang saya dengar itu yang kubah kuning itu ada kendaraan Rasul untuk ke Sidratul Muntaha.
ada batu melayang. Ada batu melayang Ya, di dalam di situ. dalam tu. Dalam. Jadi tempat itu adalah tempat solat. Ya. Oh. Itu jadi Masjidil Aqsa inilah menjadi tempat di mana Rasul untuk Isra dan Mi'raj, untuk Masya pergi Allah. ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Okay, next slide. Boleh? Okay. Jadinya kalau kita solat Jumaat, adakah kita mengikuti imam yang berada di yang kuning tu ke ataupun yang biru? Nah, Ataupun dua-dua sekali? tak, satu. Satu je. Satu disatukan. jamaah, Tapi satu. imamnya berada di kubah yang biru tadilah. Kurang lebih itu. Berapa ramai agak-agak yang boleh muat di Masjid Al-Aqsa tu? Sampai luar. Sampai luar. Sampai Adakah solat itu diadakan 2 kali ataupun sekali? Kalau di Singapura, masjid kan rakyatnya banyak, masjidnya tak begitu besar. Jadi solat Jumaat tu harus dibikin 2 kali sebabkan muatan tu tak besar. Adakah di Al-Aqsa Tak, muat semua? muat semua. Itu Muat semua. hampir kurang lebih Ialah 14 hektar kan? ribuan Silah, ribuan muat kan? orang sholat berjamaah. Masya Allah, itu bahkan Rasul menyebutkan dalam hadisnya itu, orang yang sholat di Masjidil Aqsa tanpa niat, tanpa niat sholat, itu seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Masya Taala. Allah. Apalagi kita ada niat untuk sholat di sana, itu bersih seperti bayi baru lahir. Ya. Masya Allah. Itulah So, kita semua keutamaan. kena ada satu cita-cita, iaitu solat di Masjid Al-Aqsa. Ya, Orang Palestin adalah orang yang paling beruntung. Sebab ya, apa? betul. Dia niat, dia solat, dia niatlah sekali. Ya. Jadi mereka seperti orang yang baru lahir lah. Betul. Betul. Tapi cabaran mereka adalah mempertahankan. Mempertahankan tanah mereka. Karena sebab nih Zionis ini ingin menguasai menguasai di mana Zionis ini menguasai Palestina, menguasai Gaza, dan menguasai seluruh yang ada di sekitar situ. Karena apa? Barang siapa yang menguasai Palestina, berarti dia menguasai dunia. Masya Allah, Itu. tabarakallah. Okay, next slide. Nah, ini kita salah satu bukti keberkahan di Gaza, yaitu dari surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, ini yang digaris bawahi. Kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia ini yang telah kami berkahi sekelilingnya, sekeliling Masjidil Aqsa. Nah, termasuk Gaza. Gaza ini termasuk yang diberkahi oleh Allah. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir itu beliau mengatakan yang dimaksudkan keberkahan itu melalui apa yang disebutkan itu tuh buah-buahan dan tumbuhan. Jadi seperti macam inilah aku bawa semangka tuh ya. bawa Semangka tu adalah tembikai. Di Malaysia disebut sebagai tembikai. Tembikai, Sekarang ni okey. dekat tembikai dekat Malaysia, tembikai tu tak sebesar itu. Oh, tak besar itu. Kecil je sikit lah. Macam bola. Macam bola sepak bola. Oh, sepak bola. Sekarang ni besar dia macam Nah, ini kurang lebih 14 kilo. 14 kilo. Wah, 14 dahsyat. kilo dan harga 1 kilonya itu 1 shekel. 1 shekel tu apa? 1 Berapa? shekel itu mata uang di sana di Gaza. Dan kalau saya lihat kurs di mata uang di Google antara ringgit dengan shekel itu cuman 1,20 ringgit. RM1.20 sen. Ya, seringgit 20 sen. Jadi berapa tuh? 14 kilo. Ush, maksudnya RM14 lah. Kurang lebih RM16 macam tu lah. Murahnya. murah. Itu kalau kita bawa itu saja, itu kalau kita bawa pergi naik pesawat, itu tak boleh tu. Tak Satu boleh. biji tu pun dah kira susah nak lepas. Ya. Kalau kita kalau ikutkan tiket 7 kilo je kan. Ya. Kalau kita kena nak lebih tu kena bayar lebih lah. Itu satu buah. Itu satu buah tu boleh kongsi berapa orang? Banyak lah. Kalau di Malaysia atau di Indonesia mungkin satu keluarga besar. Tak cukup. Tak cukup. Itu nak masuk dalam kulkas ataupun peti sejuk tu tak lepas lah. Kena Tak potong lepas. kecil-kecil lah. Iya. Okey. Nah, itu yang di sampingnya itu labu. Labu kuning. Labu kuning. Nah, itu kurang lebih 20 kilo. 20 kilo. Ush, Harganya aku lupa. Harganya lupa. Kalau nggak salah lagi panen tuh. Kalau lagi panen tuh 1 kilonya 2 shekel. Kalau nggak salah. 2 shekel jadi berapa tuh? Jadi tumbuh-tumbuhan itu dia tumbuh besar ataupun kecil juga bergantung kepada kesuburan tanah. Kesuburan Tanah. Okey, next. Dan keberkahan. Nah. Okey, next. Next.
Nah, ini faraula bahasa Arabnya yaitu strawberry. Strawberry. Nah, ini Pun merah strawberry manis. Merah dan manis manis. dan besar. Dan besar. Besar. Dan nah, Kita kemudian bernyata ya, juga mereka ini tidak hanya menanam stroberi tapi menanam tomat. Tomat itu bisa sekali panen, akhi. Sekali panen itu sampai 10.000 ton. Oh ya. 10.000. Dan mereka sekali panen. Sekali kutip. Sekali petik. petik. 10.000. 10.000 ton, dan mereka itu mengekspor, ya, mengirim ke negara lain. Ya, ibarat kayak ke benua Eropa. Kayak apa namanya, Belanda. Belanda Eropa kah? Nah, Perancis, Spanyol atau Jerman. Nah, mereka itu mengirim semuanya tomat tuh ke sana, dan orang-orang Eropa di sana bilang kalau tomat yang berada di Gaza, yang ada di Gaza itu nomor 1 kualitasnya. Masya Allah ya. Enak-enak. Oke, next. Oke. Nah, ini perbedaan antara Gaza dan tepi barat nih masih banyak yang belum paham. Apalagi orang Indonesia juga masih banyak yang belum paham, karena di antara yang terjadi saat ini itu menjadi dua, ya, yang sekarang digempur habis-habisan dengan roket, dengan jet tempur atau apapun itu berada di jalur Gaza tuh yang kecil tuh. Nah, coba bulatkan. Yang kecil tuh, kecil di bawah. Bukan, yang kecil tuh, yang tadi aku jalur Gaza yang paling bawah tepi Israel. Nah, situ. Ya, situ. Nah, disitulah jalur Gaza, dan yang sekarang itu yang sedang dihabisi habis-habisan, ya, digempur oleh Zionis Israel di sana. Nah, kemudian tepi barat itu ada tuh, di situ namanya Yerusalem tuh yang ada bintang itu. Yerusalem tuh yang itu. Nah, di situ, nah itulah terdapat adanya Masjidil Aqsa tuh di Yerusalem itu. Yerusalem. Nah, jarak jalur Gaza dengan Masjidil Aqsa itu kurang lebih dari Gaza Utara, ya, itu kurang lebih 70 kilo. 70 kilo. Dan saya ini hampir 4 tahun belum pernah ke Masjidil Aqsa. Belum pernah. Walaupun hanya jaraknya 70 kilo saja. Belum pernah. Uish. Apalagi Akhi Nadir, Ustaz Nadir tuh belum pernah ke sana. Iya ke? Belum. Karena orang yang masuk jalur Gaza lewat Rafah, maksudnya lewat Mesir, itu otomatis nama dia di blacklist oleh mereka sama Zionis itu, dan mereka itu tidak boleh masuk ke Masjidil Aqsa lewat jalur Gaza. Jadi kita nih orang Indonesia atau orang Malaysia mau ke Al-Aqsa itu mudah, karena lewat Jordan masuknya, atau kalian mau umroh atau haji plus Aqsa. Saya sarankan untuk plus Aqsa, karena saat ini di akhir zaman ini banyak umroh plus Jepang, plus Malaysia atau plus Korea, Turki. Nah, itu tak payah lah. Yang penting Aqsa, karena Rasul pun menyebut dalam hadisnya itu, ini cari aja kalian di Google. Rasul itu menyuruh kita mengunjungi, bukan untuk tinggal di sana, bukan, untuk mengunjungi saja. Jadi siapa yang berpeluang ada rezeki lebih pergi Masjidil Aqsa. Okay, next. Nah, inilah jalur Gaza. Jadi jalur Gaza itu terbagi menjadi 4 tuh. Yang paling bawah tuh. So ada color. Ada yang warna ungu tuh. Itu apa tuh? Itu namanya Gaza Selatan. Gaza Selatan. Nah, jadi aku masuk tuh lewat Rafah tuh. Tuh yang di bawah tuh, Egypt tuh. Gaza Selatan tuh ke Rafah lah. Rafah, Khan Yunis. Nah, itu. Nah, di situ. Nah, jadi Ustaz Nadir ataupun saya atau orang Indonesia itu masuk ke jalur Gaza itu lewat situ. Nah, kemudian di atasnya itu yang derbalah tuh, yang hitam tuh. Yang hitam sampai agak ke atas dikit. Nah, itu namanya Gaza Tengah. Gaza Tengah. Gaza Tengah itu namanya derbalah. Ya, Gaza Tengah, dan kemudian itu yang kuning itu kota Gaza. Oh, okey. Gaza City. Semua bandar-bandar Gaza tu berada di sana. Ya, betul. Situ. Okay, nah, terus yang Gaza. atas tuh baru Gaza Utara. Jadi Gaza ketika 7 Oktober ya berlaku, itu mereka pasti menghabisi yang di sebelah utara dulu.
Oh, di bagian habisnya monoping tu. Monoping. Mereka kuasai dulu, mereka masuk lewat situ karena dekat perbatasan tuh. Nah, mereka masuk lewat situ dulu. Utara, mulai dari pembatasan air bersih itu ditutup dengan mereka, kemudian listrik dan sinyal komunikasi. Itu Jadi, semua terputus. Masya Allah. Okay, so lepas saja dia dihabisi yang dekat North Gaza ni. North Gaza apa tadi? Utara. Gaza Utara. Dan kemudiannya dia menyuruh rakyat Gaza untuk pergi ke Gaza City. Iya. Dan kemudian tolak sehinggalah akhir Gaza Selatan. Ya, macam tu. Makanya sekarang tuh peperangan itu disebut dengan genosida. Dan mereka ini buat rencangan untuk menguasai seluruh jalur Gaza. Macam tu. Okay, next. Nah, ini rumah sakitnya nih. Okay, rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Indonesia Ini nih. adalah rumah sakit Indonesia. Cerita sikit apa yang best yang menarik rumah sakit Indonesia ni. Rumah sakit Indonesia ini salah satu itu tuh ada bacaannya tuh Palestina salah satu bukti jihad profesi di bidang konstruksi ataupun medis. Ya, mulai dari desain bangunan, tim konstruksi sampai proses pembelian alat kesehatan semua dikerjakan oleh para relawan Mercy. Jadi rumah sakit ini semua dari donasi rakyat Indonesia untuk rakyat Gaza di sana. Dan kemudian kalau ditengok-tengok nih rumah sakit ini bentuk segi 8. Ya kan? Yang dari atas tuh coba di sebelumnya lagi. Nah, tuh kayak segi 8 tuh. Apa bahasa Malaysianya? Apa tu? Hexagon. Segi 8 tuh. Nah, itu tuh. Hexagon. Nah, itu bentuknya tuh mirip masjid yang kubah kuning tadi, kubah emas tadi. Nah, dan ini salah satu amal jariah. Jadi orang yang pergi ke hospital ni, adakah perlu bayar ataupun tidak? Tidak. Tak perlu. Oi, mungkin ada lah sedikit je bayar. Bayar sedikit lah. Dia macam klinik kesihatan Malaysia lah. Ya, betul. Dia masuk dapat ubat, dapat rawatan dan sebagainya, cuma bayar RM1 sahaja. So di Gaza pun sama jugalah. Masuk dapat rawatan dan kemudian hanya bayar sedikit-sedikit. Okay. Tapi kalau peperangan semuanya gratis. Peperangan gratis. Karena kondisinya sudah memburuk kan. Kalau Malaysia yang saya tahu itu mereka itu buat sekolah. Sekolah anak yang Akhi Nadir tuh sekolah dari sekolah kanak-kanak, sekolah SD atau SMP SMA tuh ada di sana. Cuman nggak tahu kondisi seperti apa sekarang. Okay, next. Lanjut. Lagi. Nah, ini fakta peperangan 7 Oktober ini sebenarnya menarik. Karena 7 Oktober ini pihak Israel tidak ada yang tahu. Awal tadi nah, sebelum mereka sebelum 7 Oktober itu yang merancang peperangan sekarang namanya Tufan Al-Aqsa. Nah, itu cuman hanya 3 orang yang mengetahui peperangan ini yang akan terjadi. Oh ya? Iya, cuman 3 dari pihak Mujahid. Ya, yaitu kalau itu tuh Hamas. Nah, yang salah satunya itu Muhammad Doif namanya. Kemudian Ismail Haniyah, ya Allah yarham ya, yang sudah meninggal kemarin yang syahid. Kemudian satu lagi ini aku lupa. Jadi apabila mereka tahu apakah persediaan mereka semua? Yang macam mana? Yang mereka tahu peperangan ni sebelum terjadi, apa persediaan? Persediaan mereka itu jadi gini. Para mujahid di sana, mereka itu mempunyai roket, mempunyai tembakan, mempunyai apa segala macam alat penghancur tuh, itu semua made in hand, buat sendiri. Buat sendiri, dan mereka itu produksi itu siap perang untuk 2 tahun. 2 tahun ke depan. Jadi misalkan perang sekarang nih. Nah, mereka sudah sedia alat-alat itu semua untuk 2 tahun kemudian. 2 tahun, 3 tahun tuh mereka udah siap. Nah, jadi peperangan ini hanya 3 orang doang yang tahu, yang tadi Muhammad Doif, kemudian Ismail Haniyah, dan satu lagi aku lupa. Nah, ini hanya 3 orang ini. Karena dari Israel sama Palestina ini beradu informasi. Jadi di jalur Gaza ini banyak mata-mata, banyak spy itu dari Israel untuk memata-matai bagaimana pergerakan, ya kan? Dan juga para mujahid ini juga punya mata-mata di Israel.
Oh, Nah, ya. jadi mereka itu perang informasi. Oh. Nah, kemudian peperangan ini itu hanya 3 orang ini aja yang tahu. Hmm. Ya, karena ini mereka ini merencanakan sudah jauh-jauh hari. Karena ini mereka juga apa namanya melihat situasi yang sebenarnya macam mana, terus kemudian mau nyerang macam mana kayak gimana tuh itu sudah persiapkan dari awal dari jauh-jauh hari. Dan kemudian para mujahid yang ada di jalur Gaza itu tidak ada yang tahu. Bahkan Israel pun tidak ada yang tahu. Sebab apa? Kalau di Gaza itu kalau mau perang, awal perang ini pasti mereka buat tanda. Tandanya apa? Jadi mereka itu pakai gunakan drone dan buat asap mutar-mutar di langit Gaza. Nah, ini pasti mereka bertanda ini akan mulai peperangan. Cuman nggak tahu esok ke lusa atau 1 bulan kemudian atau tak ada. Itu tak ada sama sekalipun. Nah, jadi 7 Oktober ini Masya Allah atas qadarullah terjadi karena apa, Akhi? Karena Israel ini akan menyerang habis-habisan pada tanggal 8 Oktober. Jadi Hamas menyerang dahulu Ya. 7 Oktober. Ya. Kemudian diikuti dengan Israel. Ya. Tapi difitnahkan bahawa Hamas yang menyerang dahulu. Betul, fly victim. Macam Sebenarnya yang terjadi adalah Israel telah pun merancang untuk menyerang pada 8. Iya, Tetapi betul. tentera-tentera Hamas ini Duluan. bertindak dahulu Iya, sebelum macam tentera tu. Israel. Okey, Ya, faham. betul. Okey, teruskan. Nah, ini kondisi ini benar-benar kita terkejut, Akhi. Okey. Jadi ketika 7 Oktober pagi ini kita dikejutkan juga bangun tidur mau sholat subuh. Itu roket-roket Hamas sudah bertebangan di langit-langit Gaza. Kurang lebih 7.000 roket selama 3 jam nonstop Oh ya. pergi ke Israel. Dan kemudian mereka juga bawa pasukan bermotor sama mobil tuh masuk ke dalam Israel. Dan kemudian Israel ini punya pasukan yang sudah berlatih bertahun-tahun, pasukan elit namanya. Nah, itu dia kurang lebih 40.000. 40,000. 40.000. Mohon maaf. 400 pasukan elit yang akan menyerang pada tanggal 8 nanti, esoknya tuh. Nah, mereka itu qadarullah pada tanggal 7 itu diserang habis-habisan oleh para mujahid dan semuanya qaid, semuanya mati. Dan tahu kenapa? Karena Ismail Haniya dan yang 3 orang ini tahu kalau Israel itu pasti tidur pagi. Karena bergantian shift dan yang berganti shift malam nih itu bergantian dengan shift pagi. Nah, ketika pergantian ini semua keamanan lemah. Nah, jadi disinilah kesempatan para mujahid itu masuk. Nah, jadi kita sebagai umat muslim tolong jangan tidur habis subuh. Habis sholat subuh. Dia tidur boleh, tapi boleh mungkin pergantian shift tu. Mungkin karena ribat kalau bahasa ribat. Pergantian shift tu dapat informasi daripada pihak Hamas, okey. Serang waktu ni Ya, subuh. Nah, macam itulah. Bagian waktu subuh adalah waktu yang mana tentera Islam adalah tentera waktu yang sangat kuat ketika itu kan, sebab bangun subuh, berjemaah, surah. Ya, betul. Nah, terus kita lagi di halaman rumah sakit ini di lantai 2 saya video. Kita bertiga itu sedang mengamati di sekitar rumah sakit Indonesia itu. Tiba-tiba ada roket kecil dari drone tiba jatuh di mobil itu. Dan ini mobil operasional Mercy. Dan jarak dia adalah ambulance. Iya, ambulans. Bukan ambulans. Apa? Mobil biasa, mobil pengangkut barang. Okey. Pengangkut barang. Nah, jadi ini jarak kita berdiri sama mobil ini itu kurang lebih 10 meter, Akhir. 7 sampai 10 meter je. Mungkin dari silap sikit tu kena. Ya. Alhamdulillah Allah masih melindungi. Betul, panjang lah. Alhamdulillah. Cuman Masya Allah ini pengalaman pertama saya melihat roket sedekat itu. Oh ya. Memang. Kalau saya tak boleh bayangkan kalau roket tu
muncul meletup dekat dengan saya mungkin trauma, atau itu mungkin yang dirasai oleh Akhi Farid kita pada malam ini kot. Ya, betul. Takut Takut. menggigil badan. Ada tak ada ucapan-ucapan macam asyhadu alla ilaha illallah, bersedia untuk Ada. mengucap? Ada. Tu, Udah Akhi pasrah Farid aja, pasrah. Sudah pasrah, rasa macam berada di nyawa di hujung tanduk. Iya, betul. Okey. Alright, okey teruskan. Nah, ini beliau ini sebagai ayah aku di Gaza. Sebab nih beliau orang tua. Jadi beliau ini syahid ketika beliau lewat pas banget di samping mobil tadi. Dia lepas mobil tu meletup, dia lalu situ terus ditembak ke? Tak, kan meledak nih. Nah, beliau pas banget di samping mobil itu. Jadi meledak karena syahid karena meledakan itu. Okey, tadi yang van tadi itu meletup terkena pada yang ni lah. Ya, betul. Ini namanya Husni Abu Romzi. Beliau terkena pada dia syahid. Ya. Innalillah. Okay, next. Nah, ini keadaan di rumah sakit Indonesia. Jadi siapa yang rakam? Saya sendiri. Dari Akhi Farid sendiri yang rakam keadaan di sana. Teruskan. Nah, ini waktu itu kalau nggak salah hari Senin sih, aku lupa ininya tanggal berapa. Jadi di sini ada pembantaian besar-besaran dekat rumah sakit nih, tak jauh, kurang lebih 600 meter. 600 meter dari rumah sakit ada sebuah pasar. Masih lagi ada yang menjual. Ya, jadi peperangan itu pasti yang ada itu pasar, rumah toko, untuk belanja lah pokoknya. Nah, itu masih buka. Cuma kalau kayak kuliah atau sekolah, terus kemudian kantor atau itu semua tutup. Semua libur, kecuali juga sama pihak medis. Nah, ini ada pembantaian besar-besaran, kurang lebih sampai 70 orang yang syahid seketika, dan 70 orang syahid. Jadi pasar tuh ramai dengan orang belanja. Nah, Israel ini mendeteksi bahwa kok di pasar ini ada pejuang, ada Hamas atau para mujahid di sana, sama mereka diletupkan, dibom. So waktu di pasar tu ramai yang berkumpul. Jadi tentera Zionis ni menggunakan peluang tersebut untuk menyerang orang-orang awam, dan seramai 70 orang mati syahid ketika itu. Jahat betul. Dan kemudian ratusan orang luka-luka, dan semuanya korban-korban tuh dilarikan ke rumah sakit. So, jadi ramai. Rumah sakit di Indonesia. Ya, rumah sakit. Jadinya 70 orang ni syahid, dan ada yang cedera. Yang cedera dibawa ke rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Indonesia ketika itu keadaannya macam mana? Keadaan di rumah sakit Indonesia? Banyak ribut orang. Lah, macam terlalu banyak orang. Banyak banget orang, dan kemudian juga orang Gaza nih ngungsi di sana. Apa tuh? Mengungsi. Jadi ibarat kita lagi perang sini, misalnya nih rumah kita nih. Nah, terus kita pergi ke rumah sakit untuk tinggal di sana. Itu apa tuh bahasanya itu? Okey, menetap kiranya sebentar. Berlari dan berlindung di rumah sakit. Berlindung lah. Jadi di rumah sakit Indonesia tu bukan sahaja orang yang sakit, orang yang menjaga orang sakit, bahkan orang yang nakkan tempat untuk berlindung. Mereka mereka pergi ke hospital. Ya, macam tu. Jadi sebab apa? Sebab di dunia peperangan internasional itu ada hukum, ada aturan. Ya, sebab rumah sakit, tempat ibadah. Okey, jadi rumah sakit ni antara yang tempat yang tidak boleh diserang. Ya, betul. Okay. Rumah sakit, tempat ibadah, diserang. Sekolah. Ya, tapi diserang. Nah, itulah. Okay, next. Itulah mereka. Nah, ini para korbannya. Semoga ini, kalau orang bilang sekarang nih surga tuh penuh dengan orang Gaza. Jadi orang di Gaza solat bukan 5 waktu. Bukan. Dia di Malaysia, kita di Malaysia solat 5 waktu. Betul. Tetapi mereka yang berada di Gaza solat 6 waktu. 6 waktu. Dan waktu yang ke-6 itu adalah solat jenazah. Nah, itu. Masya-Allah. Setiap hari mesti ada orang setiap
setiap menit akhi. Setiap minit. Iya, setiap menit. Innalillah. Sekarang korban tuh sudah mencapai angka 40.000. 40,000. 40.000 yang syahid. 40,000 yang sedang syahid, yang syahid. Yang syahid. Yang 100 kurang lebih 120.000 orang itu yang Termasuk luka kanak-kanak. cedera. Dan mayoritas semuanya anak-anak dan perempuan Anak dan perempuan yang syahid. syahid. Innalillah. Allahu akbar. Kita teruskan. Lanjut. Rasa bulu roma tu naik, rasa macam Bulu kuduk. tak tahu nak kata apa, takut, sedih, geram, Cemas, geram. rasa Ya. Okay, teruskan. Right. Nah, ini Kondisi korban di Gaza. Okey, sekarang ni kan ada 40,000 korban di Gaza. Semua mayat tu tanam dekat mana? Dekat mana? ya, jadi mereka itu buat kuburan massal atau di tempat. Kuburan massal tu kat mana? Bukan, ini nama aja. Oh, nama massal tu nama. Bukan okey. nama tempat. Okey. Jadi mereka ini buat ibarat gini. Misalkan di Gaza itu ada lapangan. Apa sih padang? Okey. Padang. Nah, Ya, ya. Padang itu bisa dijadiin kuburan massal di situ. Oh. Jadi kuburnya di situ, bahkan sampai di tengah jalan tuh yang ada trotoar, tahu? Yang di tengah-tengah jalan, misalkan jalan yang apa namanya, yang macam mana aku Jalan apa? jalan macam jalan di depan nih. Okey. Ya kan? Itu kan di tengah-tengah ada kayak tembok atau trotoar kalau bahasa Indonesia. Oh, okey. Yang pembatas jalan yang tak kiri kanan. Divider. Ya, itu. Tepi divider ada tanah. Tanah tu pun dijadikan Tanah itu pun kuburan. jadi kuburan. Karena Okey. tidak ada yang tanahnya itu ini rata, semuanya sudah hancur. Sudah tak layak untuk dikubur. Jadi tempat dimakamkan para syahidin, para mujahidin ini bukan saja di di Padang, bahkan di tempat-tempat asal ada tanah je kita tanam. Ya, betul. Asal ada tempat tanam kita tanam. Ya. Sebab apa? Gaza ni tak besar pun. Tak besar. Kalau tak like luas. di Singapura tu 600 km besar, di Gaza 600. berapa? 300. 300. 300. Singapura tu, separuh daripada Singapura tu adalah Gaza. Ya, Kecil jalur je. Gaza kecil. Alright, teruskan. YouTube kan? YouTube. Tak ini kan? Terus aja. Okey. Nah, ini jangan. Nanti kena bel. Okey, Nah, sekarang ini- kejap. Nah, ini salah satu kondisi anak-anak di sana. Karena makanan itu sudah habis, kemudian makanan sudah dan bantuan dari luar, dari Malaysia atau dari Indonesia atau dari seluruh dunia tidak boleh masuk. Bukan tak sampai tapi tak boleh masuk ya. Sudah sampai seruput, makan yang ada di jalan yang masih layak dimakan atau apa segala macam itulah. Tak, makanan tu sebenarnya tak layak dimakan, tetapi layak. darurat yang Darurat. menyebabkan mereka terpaksa makan makanan di jalan tu. Betul. Perempuan, cuba tolong bayangkan itu adalah anak perempuan semua. Perempuan rasa macam mana? Saya kalau rasa itu anak saya rasa menangis. Oh, tak boleh. Okey, Lanjut. teruskan. Terlihat dalam Ini sebuah lagi. rekaman. Alright. Nah, Tadi ini itu video sensitif lah. Alright. nah, ini salah satu makanan darurat ya yang mereka makan, yaitu makanan ini hewan. Ini sebenarnya adalah makanan haiwan. Dia dekat Malaysia ni dia makan dedak lembu kan. Jadi Makanan misalnya tu darurat. Disebabkan darurat, mereka terpaksa menggunakan dedak-dedak ini diproses, ditapis dan kemudian dijadikan sebagai tepung untuk buat roti macam tu. Dan roti ini diberikan makan kepada orang-orang supaya dapat menahan kelaparan, dapat mengisi perut. Dan ketika itu mereka sudah lapar, yang terus sangat-sangat lapar. Tadi ada video tadi yang tak ditunjukkan. Ada budak ni dalam bahasa Malaysia ni anak kecil. Anak kecil. Yang tak minum 4 hari, 3 hari Ya, tak minum betul. air. Innalillah. Okey, teruskan. Nah, ini lanjut terus. Okey, Lagi. Lagi. Tambah lagi. Nah, ini jadi ketika itu
dari 7 Oktober sampai kurang lebih 46 hari saya berada di rumah sakit ini. Karena untuk menjaga dan tetap menyala, tetap beroperasi rumah sakit ini. Karena apa? Karena kita ini sebagai relawan ini juga memberikan bantuan, bantuan obat-obatan, bantuan makanan atau apa segala macam. Dan ini rumah sakit ini berisi sampai 20.000 orang. Ini bukan 5.000 aja nih. Ini kan tertulis lebih dari 5.000 orang, terdiri dari pasien, relawan. Nah, itu bahkan sampai 20.000. 20,000 yang berada di rumah Di sakit rumah ini. sakit. Dan tuan puan tengok sebenarnya dekat situ tidak ada elektrik, tidak ada api. Tidak ada listrik. Jadi mereka terpaksa menggunakan phone untuk melihat pesakit untuk Rumah sakit dirawat. Untuk dirawat. Bukan itu saja, mereka ini tidak diberikan bius ni ubat menahan sakit. Obat, ya betul. Ya, tadi kan ada cerita karena kan? habis. Kerana habis. Karena habis. Sebab habis. Sebab habis. Jadi ketika mereka dirawat, ada yang patah kaki, kalau nak bersihkan kawasan situ terpaksa tahan dengan cara macam mana lah. Iya, macam itulah. Nah, kemudian juga nih, jadi ada unik lagi je. Ada unik lagi. Ada uniknya. Jadi rumah sakit ini mempunyai sumur dalam untuk mengambil air, dan alhamdulillah ini rumah sakit ini nggak terhubung antara pipa di Gaza sama di Israel, karena sebab di waktu peperangan tuh semua air tuh ditutup sama mereka. Nah, rumah sakit ini ada sumur tersendiri, dan sumur itu tidak pernah kering. Jadi seperti air Zam-Zam. Seperti air Zam-Zam. Karena apa? 20.000 orang tuh semua haus, semua butuh minum, butuh betul, air bersih, betul. kan? Nah, 20.000 orang itu bisa mengambil air berkali-kali. Ini adalah cerita magis magis yang saya ada tulis di FB, yang diceritakan. Sebenarnya ada banyak cerita magis yang berlaku di Gaza, yang kita rasa macam tak logik di akal, tetapi itu yang berlaku di Gaza. Bayangkan sumur ni adalah seperti sumur ni seperti kehidupan. Sumur apa? Ni sumur. Apa tu? Dalam bahasa Malaysia apa sumur? Perigi, yes. Okey. Perigi kalau kita tengok perigi mana-mana. Sekarang kalau kita pergi dekat rumah belakang atuk dan nenek kita, kalau kita ambil banyak-banyak dia akan habis. Tetapi yang berlaku di Gaza yang diceritakan oleh Akhi Farid tadi, 20,000 pesakit-pesakit yang berada di hospital ambil air tak habis-habis. Tak habis-habis. Tapi syaratnya satu. Syaratnya satu. Apa dia? Harus ada listrik. Harus ada listrik untuk ambil air itu. Untuk ambil air itu. Karena kan memompa dari bawah ke atas. Nah, ini salah satu bukti kalau rumah sakit ini kehabisan bahan bakar. Solar, karena mereka itu pakai generator yang besar tuh buat menghidupkan listrik, karena listrik sudah mati total. Jadi seluruh Gaza tuh kota mati. Tak ada listrik sama sekali waktu itu. Gelap. Kecuali ini. Nah, kemudian juga di sini ada keajaiban Allah Subhanahu wa taala, ini pertolongan Allah. Nah, kita ini sampai membeli minyak sebanyak 3.152 liter minyak. Jadi awalnya gini, akhi, ini cerita awal ya. Kenapa kita bisa beli minyak goreng nih? Jadi ada salah satu karyawan atau staff staff di rumah sakit tuh, beliau ini ahli di bidang listrik. Nah, termasuk tanggung jawab generator yang besar tuh. Nah, beliau ini yang sering mengisi bensin solar, mengisi ulang kalau habis. Nah, makin lama itu solar habis. Nah, kemudian beliau ini bingung, solar nggak ada. Kemudian walaupun ada, mereka tak berani ngirim ke rumah sakit, takut dibom di tengah jalan oleh Zionis. Nah, kemudian tuh dia ini, mungkin ini pertolongan Allah, langsung ada ide. Ide, coba kalian nih kan, kita nih relawan, ada yang pergi ke pasar untuk beli bahan makanan. Nah, nanya dia, ada minyak goreng tak di sana? Ada. Buat apa? Gitu kan nanya.
beli minyak goreng beberapa liter. Awal itu 300 liter aja. Beli untuk apa? Untuk kita Menghidup. ganti solar dengan minyak goreng, kita coba. Solar ni apa? Dia pancaran matahari lah kan? Apa? Generator. Solar bukan bensin. Bensin. Namanya Solar tu minyak petrol. Minyak petrol lah itu. Oh, okey. So, Namanya solar tu minyak minyak petrol. petrol. Okey. So minyak petrol ni yang menggerakkan generator tu. Ya, Okey, itu so bahan sekarang, bakar. Minyak petrol ni tak ada. Tak ada, dah Kehabisan. habis ya. So mereka yang tadi yang sahabat tadi tu Namanya namanya dia. dia okey. Dia. So dia ada idea. Ah. Idea tu adalah untuk memasukkan minyak masak ke dalam generator ni. Betul, minyak goreng untuk menggantikan tadi bahan Menggantikan. bakar. Okey. Kita coba dulu. Kata. Kita beli sampai 300 liter. Nah, dan kita coba per hari itu 1 hari full kita coba. Alhamdulillah minyak gorengnya nyala. Fokus guys, fokus. Nah, Farid main cakap. Kamera. nah kemudian generator ini nyala dengan minyak goreng. Alhamdulillah sejak ada hari itu 300 liter pun tak cukup. Kita sampai beli sampai 3.152 liter minyak goreng. Dan nggak sampai situ. Mobil pun mobil tuh digunakan dengan Minyak masak. Minyak masak ini. So minyak masak ni bukan saja untuk digunakan untuk generator ni, bahkan digunakan untuk mobil. Menggantikan minyak petrol kepada kereta. Mobil ni maksudnya kereta lah. Ya, betul. Nah, tapi perempuan tak boleh cuba kat rumah, balik rumah cuba minyak masak, cuba masukkan dalam kereta. Ini keajaiban yang diberikan. Kira magic. Ya, betul. Yang berlaku di Bumi Gaza. Alhamdulillah. Lagi ada next. Nah, ini makanan. Nah, ini sebenarnya beliau ini dia yang yang ngituin ide itu beliau nih. Ini beliau namanya dia. Dan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, dia itu artinya cahaya. Jadi inilah Allah mengirimkan pertolongan ini dengan orang yang dia ini untuk menimbulkan cahaya, insyaallah ya. Nah, ini kondisi makanan ketika saya di sana. Yaitu itu makan apa tu? Macam kuah aja tu? Jadi ini tuh kacang kaleng. Yang hirup. Belum, enggak. Jadi cecah dengan roti. Jadi gini, kacang kaleng nih itu direbus biar hangat atau biar masak. Nah, terus dibuka, nanti ditumbuk menggunakan bawang putih, kemudian tomat dan cabai, dan habis itu diperes dengan lemon. Nak makan macam mana? Makan alhamdulillah. Mau nggak mau? Makan je lah. Makan aja. Okey. Jadi orang Gaza itu tak suka pedas. Sambal itu tak ada. Bahkan mereka itu ada cabai merah besar, sama mereka digiling. Ya, digiling biar halus. Nah, itu pun rasa bukan pedas, tapi tapi pahit. Okay, next. Nah, ini dimana kita ini masya Allah banget ya, kita di Akhi Farid berada di ni daripada site ambil gambar ni dia ambil sendiri dia ambil sendiri, rakam sendiri. Bukan aku. Bukan. Tapi kari staff yang di rumah sakit. Staff di rumah sakit. Okey, so staff di rumah sakit ambil rekam diam-diam sembunyi. Ini adalah keadaan apa ni? Keadaan mereka itu datang ke rumah sakit untuk mengepung rumah sakit itu. Okay. Ya, karena untuk mengusir kita yang ada di dalam rumah sakit. Jadi kronologinya seperti ini. Maksudnya cerita awalnya macam ini. Jadi itu kan tanggal 18. Nah, malam tanggal 18 itu berarti tanggal 17 malamnya. Itu jam setengah 3 pagi. Pagi waktu Gaza ya. Nah, itu banyak orang-orang yang 20.000 lebih orang beristirahat di dalam rumah sakit itu semua terbangun. Semua gaduh. Bergaduh. Maksudnya ramai. Ramainya kenapa? Ramai sebab ada informasi kalau Israel ini sedang on the way.
on the way ke rumah sakit Indonesia. Nah, Okay. semua 20.000 orang tuh semua lari. Oh, okay. Karena apa? Karena mereka Takut. takut, cemas, kemudian mencari perlindungan. Kemudian juga mereka bukan tentara, tapi warga sipil, warga biasa aja. Nah, semuanya kabur, semuanya hilang. Bukan hilang, pergi dari rumah sakit ini. Nah, kemudian itu tersisa hanya ratusan orang, termasuk pasien, yaitu kurang lebih 400 orang, dan staf dokter atau perawat itu masih ada sebagian, dan kita juga berada di sana 3 orang itu. Nah, kemudian mereka ini berhasil mengepung rumah sakit Indonesia ini selama 4 hari. Jadi Akhi Farid berada di hospital tersebut selama 4 hari, Selama 4 dikepung oleh kereta kebal. Ni apa tadi dalam bahasa Indonesia kereta kebal apa? Kepung. Kereta kebal. Tu, tank. Oh, tank. Tank. Ya, tank. Ha. Ini bukan bahasa Indonesia lah, bahasa Inggris juga. Iyalah. Okey. So kereta kebal ni ada empat mengepung hospital. Coba di-play videonya. Okey, silakan. Mohon maaf. Lanjut Akhir. Start. So mereka mengepung dan menyuruh untuk orang yang berada di dalam untuk keluar. Ya. Mereka beragapan yang mana hospital ini adanya Hamas dalam tu. Ya, betul, karena dia ini membuat fitnah ya terhadap rumah sakit ini kalau di bawah rumah sakit itu ada markas. Oh iya. Ada markas. Itu yang mereka buat. Cuman kita nih orang Indonesia yang membangun rumah sakit itu tak ada lah. Tak ada. Nggak ada macam untuk berniaga sama Hamas atau berjabatan dengan untuk membuat markas di bawah itu tak ada. Semuanya hanya untuk mengusir kita di dalam rumah sakit untuk keluar. Macam tu. Okey, kita nak singkatkan lagi. Apa cerita yang nak ceritakan selama 5 minit ni? Pilih slide. Maksudnya? Slide yang okey. Yang ni okey kot. Kita nak ringkaskan. Okey. Yang ini adalah syahid tu lah. Cuba cerita Ini sikit apa yang berlaku syahid. sebenarnya. Nah, jadi kawan-kawan, sahabat semua di sini, para penonton. Jadi syahid itu tidak berlaku hanya di zaman Rasul, tidak. Bahkan zaman sekarang pun ada. Jadi zaman dulu, zaman Rasul pun berperang, mereka syahid dan mengeluarkan bau aroma yang sedap, ya kan? Itu di zaman Rasul. Nah, itu tidak hanya berlaku di sana, tapi zaman akhir zaman ini ada, ya, yaitu buktinya tuh, ya, syahid itu ada, syahid itu nyata. Bahkan Fikri ini teman saya, itu beliau yang mengecek langsung bagaimana harumnya dari jasad para syuhada, para syahid ini. Itu namanya Mustafa. Umur 16 tahun beliau syahid, ya, di bawah reruntuhan rumahnya, dibom. Nah, kemudian dibawa rumah sakit dan beliau ini mengeluarkan bau yang sedap dari tubuhnya, dan baunya itu tak hilang-hilang. Tak hilang-hilang. Bahkan warga Gaza yang ingin mengubur jasadnya itu tak mau. Macam, ini momen langka, momen yang ada nyata, Momen yang terlalu unik dan ya, terlalu unik, yang terlalu dahsyat, ajaib. Dan ini atas qadarullah, ya. Ya. Nah, inilah makanya kita tak tahu nih Mustafa ini amalannya apa. Yang pasti dia itu hafal 30 juz dan menjaga sholat tahajud dan menjaga perkataannya di hari-hari. Mungkin itu yang saya duga. Macam mana Allah memberikan nikmat yang begitu besar macam tu tanpa ada hamba yang soleh. Masya Allah, tabarakallah. So pasti mereka perlu untuk menghafaz Al-Quran 30 juzuk. Karena di Gaza itu banyak penghafal Al-Quran 30 juz. Itu. Okay, next. Nah, ini kondisi perang di Gaza. Okay, lagi teruskan. Okay, lagi. Alright, lagi. Nah, ini kampus saya lagi. Okay. Lagi. Ini kayaknya di slide satunya di Tukar slide. Okey, saya baca komen kat sini. Ada apa yang berlaku di sana telah mengajar kita di sini agar kita banyak berpuasa dari makan kerana kita akan sentiasa ingat saudara di sana. Betul. Tentang betapa kurangnya makanan di sana. Ya Allah, ampuni kami di sini. Saya suka komen ini dan saya rasa betul apa yang dikatakan. Kita perlu, maksudnya bukanlah tak makan langsung, makan sikit.
Makan Cuma sikit. makan sikit tu kita mengambil semangat daripada saudara kita yang berada di sana. Betul. Kerana Makan mereka kelaparan. Betul. Macam mana kita rasa lapar, macam itulah yang mereka rasakan, tetapi 10 kali ganda apa yang kita rasakan Betul. ketika saat kita berpuasa. Yang penting jangan mubazir. Makanan betul. jangan dibuang-buang. Betul, jangan bazir, jangan dibuang. Lanjut. Okey, jap. Lanjut. Nah, ini kita edukasi lagi karena ini kepotong ya maksudnya. Lanjut. Sikit lagi. Lagi. Nah, ini sebelumnya Sebelumnya lagi. Nah, ini keindahan di Gaza. Ini keindahan Gaza. Jadi ini Cantiklah Gaza sebelum berperang. sebelum perang. Nah, ini saya ngambil jepret langsung dari HP saya. Nah, ini di pantai. Nah, ini Okey. di rumah sakit. So Lanjut. orang Gaza ni tadi dah disampaikan kepada kami sedikit tentang cerita Gaza ni. So orang Gaza kalau cuti di kat Malaysia ni cuti, tempat percutian banyak, atas bukit, bawah bukit, ke laut, tepi sungai. Tapi di Gaza dekat laut saja. Di laut Mereka saja. tidak ada aliran sungai lah. Tidak ada. So mereka kalau nak bercuti Langsung laut, pantai. cuti berlaut. Laut. Okey. Ya, gitu. Jadi mereka waktu pagi biasanya nih habis subuh, Jumat tuh itu mereka pergi pantai sampai Sabtu pagi. Lagi Jadi apa? kayak berkemah itu. Oh. Nah, ini ada jualan pisang ya. Tapi uniknya pisang ini Ustaz, pisang ini mereka tak tanam. Enggak ada yang tanam pisang di Gaza. Oh ya, lepas tu dapat pisang dari mana mana? Daripada mana? Dari Israel. Dari Israel. Dari Israel atau dari Mesir, langsung impor dia. Import. Jadi Israel ini mungkin ya dalam kutik namanya Israel, tapi mereka itu kan Israel yang di tepi barat tadi itu, ya itu ada orang Gazanya, orang Palestina asli di sana. Mungkin orang Palestina itu ya mengirim pisang-pisang itu ke Gaza, mungkin ya. Okay. Nah, ini keindahan ya. Teruskan lagi. Oh, Nah, ni. ini yang ramai ini pasar nih ya. Ini pasar orang Gaza ini seperti ini. Nah, kemudian ini mohon maaf ya para penonton. Ini bukan saya untuk membawa negatif tentang Gaza ya, karena Gaza ini yang diblokade hingga sampai belasan tahun oleh Zionis. Itu mereka punya showroom penjualan mobil mahal. Ini BMW ni. Iya, BMW ya, BMW. Nah, ini kurang lebih itu harganya $200,000. Ush. Jadi dalam fikiran saya ketika dibentangkan tentang kisah ini, sebenarnya dalam kepala saya tak menyangka bahawa ada showroom kereta yang berada di Gaza. Tapi lepas melihat ini, saya sebenarnya terkejut sangat-sangat. Ush, ada rupanya. Okey. Ya, betul. Ada yang mengeksport kereta betul. ni untuk masuk ke Gaza lah. Okey. Jadi Satu keajaiban sebenarnya. Iya. Okey, teruskan. Lanjut. Nah, ini rumah sakitnya ini. Nah, inilah kondisi waktu itu. Lanjut. Nah, ini kawan-kawan nih para sahabat semua, penonton semua ini mungkin ada yang nyangka nih buah apa? Coba kalau Ustaz tengok nih buah apa nih kalau belum tahu. Kalau sekali pandang macam dragon fruits. Apa tuh? Buah naga. Buah naga. Warna merah macam ni? Warna merah, warna ungu ya. Warna ya. Nah, ini kalau sebenarnya ini buah mangga. Buah mangga warna merah. Warna merah di sana. Cuman manisnya luar biasa. Oh ya, ada sebenarnya mangga warna merah tapi diimport lah. Jarang-jarang lah kita dapat kat sini lah. Kat sini ada Kat sini ada. Nah, jadi ini pepohonan ini ternyata peninggalan orang Yahudi. Oh ya? Jadi mereka ini pernah hidup berdampingan oleh orang Yahudi dengan Gaza. Cuman ada waktu itu ada pertikaian atau berkelahi, jadi orang Yahudi ini diusir dari Gaza. Jadi di Gaza saat ini ya sebelum peperangan ya, sebelum peperangan itu tidak ada orang Yahudi satupun. Tidak ada. Cuman di Gaza itu ada orang mayoritas orang Muslim, cuman ada juga orang Kristen di Gaza. Oh ya. Iya. Dan kemudian maksudnya bukan seluruh yang berada di Gaza itu Muslim. Bukan. Ada orang Kristen. Ada orang Kristen. Dan ada uniknya lagi ada ininya juga. Jadi jalur Gaza ini saya kelewat ya.
Jadi jalur Gaza ini itu pernah dilewati oleh tentara Salahuddin Al-Ayyubi ketika untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, kemudian di kota Gaza itu terdapat masjid kakeknya Rasul di sana. Sekarang sudah hancur lah. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini tadi lanjut lagi. Habiskan. Nah, Entah, belum. Nah, ini carrot ya kalau carrot. Ini wortel, terus bawang putih. Nah, ini apa? Peach ya. Lanjut. Nah, ini terakhir ya. Ya. Nah, ini pas banget karena KMP ini berkaitan dengan Al-Quran. Ya, betul. Nah, ini saya berfoto dengan namanya Usama. Usama ya, ini jadi adik lakinya adalah namanya Usama lah. Ah. Yang adik ni comel ni. Okay. Nah, Usama ini sudah berhasil menghafal 30 juz di usia 6 tahun. 6 tahun dah hafal 30 juzuk. Udah 30. Kat Malaysia 6 tahun baru nak belajar Iqra. Baca Iqra. Nah, ini Okay. makanya kalian jangan kalah dengan Usama. Nah, dikabarkan beliau ini sudah syahid akhi. Innalillah. Dan beliau ini termasuk hafid termuda di seluruh jalur Gaza. Nah, kemudian ini ada video terakhir nih. Video terakhir. Yang ini, nah jadi ini di Gaza itu punya rutinitas setiap tahun sekali itu menghatamkan, yaitu menghatamkan Al-Quran itu sekali duduk tanpa membaca atau tanpa melihat, tapi menggunakan hafalan mereka 30 juz sekali duduk, dan itu ramai-ramai ribuan orang yang mengikuti acara ini setiap tahunnya. Ini adalah bukti bahawa bumi Gaza itu diberkati. Ya. Banyak penghafal Al-Quran di dalamnya. Betul. Kat sini nampak macam makcik-makcik kan. Nampak muslimat, tapi muslimin pun ada sebenarnya. Ada. Dan mereka, kebanyakan daripada mereka ini adalah orang yang menghafal Al-Quran, dan program ini adalah untuk mereka murajaah dan memantapkan lagi dengan adanya teman untuk menyemak hafalan mereka. Masya-Allah. Kat Malaysia ni kalau ada ni seronok, tapi agak mustahil sebenarnya untuk kita adakan program begini. Bukan sebab saya merendahkan tapi inilah kehebatan orang-orang Gaza sebenarnya. Ya, betul. Udah kah? Cukup. Terakhir. Yang lagi terus jangan terus. Yang mata uang tuh. Mata uang ya. Terus. Mata uang. Lagi. Tadi. Nah, mata uang. Nah, ini mata uang yang berlaku di Gaza, yaitu yang warna-warni, warna merah, warna itu namanya shekel. Nah, ini kebetulan saya punya. Ya. Ada bawa, tengok ada sikit. Bawa nih. Nah, ini 50 shekel nih kurang lebih tadi berapa? Macam RM50 lah. Macam RM50 lah. Macam RM55 lah nih kalau diringgitkan ya. Ini 50, dan kemudian ini ada koin. Nah, ini 5 shekel, kemudian ini 1 shekel, dan ini insyaallah akan menjadi hadiah untuk Ustaz Hakim nih dari saya. Terima kasih. dapat masya-Allah. Hadiah daripada Palestin, Gaza. Alhamdulillah, terima kasih. Dan ini tidak berlaku di dunia manapun. Masya-Allah. Nah, kemudian dolar sebelum ni keluar slide sebelum. Lagi. Okey, ini. Okey, kerugian Israel ni memang seronok. Ekonomi Israel menurun drastis sampai 20%. Bahkan lebih sebenarnya. Lebih. Mata wang Israel tadi shekel namanya Anjlok tu turun. Maksudnya turun. Biaya perang meningkat sebanyak 64%. Lebih. Di tahun 2024. Di tahun ini. Banyak hutang. Perusahaannya bangkrut hingga 60,000 tu apa? Perusahaan. 60,000 perusahaan syarikat yang berada di Israel bangkrut. Membuka bahawa mereka itu seperti serang laba-laba. Macam mana tu? Ya, macam mana? Karena di Google atau di sosial media itu mereka yang mengambil alih kan, yang ngontrol semua tu mereka. Bahwa mereka itu katanya nomor 1 tercanggih di dunia, nomor 1 tentara hebat, terkuat itu. Nah, ketika 7 Oktober itu Allah membuka itu semua. Ya, jadi kalau orang-orang tengok sarang laba-laba nih cantik kan. Kalau nonton Spider-Man sampai
macam nih kan, kuat sampai tak bisa lepas kan. Ya. Nah, itu sebenarnya bohong itu. Ya. Bohongan ke publik karena sarang laba-laba itu lemah. Lemah ya betul. Kau senggol dikit aja udah Iya. hancur. Nah, macam itulah seperti kondisi Israel saat ini. Oh, yang maksudnya yang disampaikan adalah laba-laba ni cantik, memang kuat seperti Spiderman yang kita tengok tu kan. Betul. Tapi ternyata kenyataan yang sebenar adalah laba-laba ni lemah. Sekali kita karate chop terus hilang. Rusak, Terus hancur. rosak. Itulah yang dianalogikan oleh Akhi Farid tentang rakyat tentera Israel sebenarnya. Okey. Akhir kata, teruskan. Akhir kata, nah jadi ada tak last slide nak tunjuk ke memang dah habiskan? Udah apa? Habiskan ke nak tunjuk slide lagi ke tak ada? Tak ada dah. Tak ada, okey, tutup. Tukar Jadi slide. sebentar. Jadi ada terakhir nih. Tak maksudnya tukar gambar besar. Okay. Nah. Alright, thank you. Terakhir ini jadi dari 40.000 orang yang syahid itu Allah langsung gantikan. Allah langsung gantikan dengan angka kelahiran yang tinggi ya. Oh ya. Ya. Dengan angka kelahiran yang tinggi. Okey. Coba kita hitung dari Oktober sampai bulan Agustus nih berapa bulan? Dalam 11 ke? Ya, 11 10. ya. Nah, kita orang Indonesia mengirimkan dokter spesialis bedah, dokter untuk apapun lah itu. Itu mengirimkan ke sana. Ya, dan mereka menyaksikan betul angka kelahiran di sana itu besar. Setiap bulan itu mereka melahirkan 1.000 anak. Ush. Dalam kondisi saat dalam ini? kondisi perang. Coba dari 7 Oktober sampai sekarang berapa ribu tuh yang lahir? Dan itu mayoritas dan semuanya anak-anak yang lahir itu yang lahir itu semuanya anak laki-laki. Masya Allah ya. Jadi Allah ini benar-benar menjaga bagaimana Gaza itu tetap bertahan dan tidak hilang generasi selanjutnya untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Masya Allah, itu yang kita nak dengar tu. Sebenarnya kita nak dengar hari kebebasan Masjidil Aqsa. Ya, betul. Dan untuk ilmu fitan, ilmu akhir zaman ini, apa yang saya belajar, Dajjal ini tidak akan keluar sehingga mana semua orang-orang Israel berkumpul di negara Israel dan mereka dah kumpul, tidak ada satu pun di muka bumi ini orang Israel berada di negara lain. Mereka dah kumpul satu di negara Israel yang sekarang ini, barulah muncul yang Dajjal. Tapi sekarang ni kan mereka takut keluar dan sebagainya, mereka lari. Dan yang seterusnya adalah Imam Mahdi. Kita berbaiat dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu Imam Mahdi sendiri dia tidak tahu yang itu adalah dia sendiri. Imam Mahdi itu sendiri dia tak tahu, sehingga ada tanda-tanda daripada ada kitab yang menunjukkan bahawa dia adalah Mahdi yang dikatakan. Sebab nama Muhammad bin Abdullah terlalu ramai sebenarnya di Madinah, di negara Arab. Tetapi nak memastikan dia adalah Mahdi, dia ada tanda-tanda dia, dan ulama sahaja yang boleh mengesahkan ini adalah Mahdi, ini adalah Mahdi. Ketika itu munculnya Mahdi, dan dialah Al-Mahdi yang disebut, dan mereka ini mengumpulkan kekuatan di Gaza, orang di Gaza, dan mereka akan menakluki semula Jerusalem. Jadi yang saya faham, menakluki semula sehingga kan diambang kemenangan. Macam tu. Jadi nak dikatakan generasi tersebut kemungkinan akan datang pada kita mungkin tidak sempat. Dia akan sampai ketika mana cucu kita. Mungkin cucu kita akan sempat lah, kita mungkin tak sempat. Kemungkinan lah. Ni ilmu fitan yang dipelajari. Wallahu a'lam. Apa pun kita mengharapkan kemenangan pada tentera Islam, pada umat Islam. Semoga kita akan menerima kemenangan, dan semoga rakyat Palestin di Gaza, khususnya di Gaza, semoga mereka diberikan kekuatan, kesabaran. Sebenarnya dia yang kena doakan kita sebenarnya. Orang Gaza yang kena doakan kita. Sebab kita yang butuh mereka. Ya, kita yang butuh mereka sebenarnya. Betul. Orang Gaza harusnya mendoakan kita sebab mereka dah tentu ada syurga. Kita ni belum tentu lagi. Allah hadiahkan syurga buat mereka. Allah sedang memuliakan Gaza. Allah sedang memuliakan Gaza sebenarnya. Saya segan sangat-sangat kata
kita kena doakan Gaza semoga mereka kesabaran. Tak, sebenarnya mereka yang kena doakan kita. Betul. Tak layak untuk kita katakan kita doakan mereka. Dia yang kena doakan kita. Tak apa pun mereka diberikan kesabaran, Amin. kesungguhan. Semoga apa yang berlaku di sana ada pengakhiran yang baik, insya-Allah. Amin, amin. Tak tahu nak kata macam mana dia Ya. punya tu, tapi sesuatu yang luar biasa akan berlaku di sana. Amin. Kita insyaAllah. tengah menunggu saat itu sebenarnya. Betul. Okey. Itu saja, dan akhir kata daripada saya, last yang ada 200 lebih yang ada di channel YouTube KMP ini. Masya-Allah. Kita menggunakan kesempatan ini malam Jumaat ini, hari Jumaat, Jumaat Hari malam malam Sabtu. Tuan-tuan, kita membuka sebarang infak, dan infak siapa yang bagi infak, beberapa pun yang anda ada, RM1 ke RM2 ke, anda berpeluang untuk menyertai seminar kita pada hari Ahad ini, insya-Allah, berkaitan dengan hijrah nabawiyah. Perjalanan Nabi, macam mana Nabi lahir, di mana ibunya, macam mana, dan kemudiannya Terlihat dalam dia slide. pergi ke kita yang selepas tu selepas lah, sebelum penghijrahan tu macam mana, apa yang berlaku sebenarnya, mengikut apa yang diriwayatkan lah. So ini adalah dia punya poster, sirah kepimpinan, sirah dan kepimpinan. Okey, yuran seikhlas hati, tuan-tuan nak bayar berapa je. Sekarang ada 900 lebih peserta yang ada. So sekarang ni kalau tolak bahagi tambah, ada dalam baki beberapa seat saja lagi lah. Tuan-tuan jangan lepaskan peluang untuk menyertai seminar ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat kebaikan, dapat ilmu di dalam seminar ini, insyaAllah. Andai kata tuan-tuan tak dapat pun, tuan-tuan nak taja untuk orang join program ni pun okey juga, tak ada masalah. Kita ada data asnaf yang boleh kita ajak mereka untuk menyertai atas infak yang diberikan kepada anda semua. Syarat kena keep communicate dengan kita punya admin lah, insyaAllah. So nak tanya admin, lepas dah infak nak tanya admin kat mana, bawah nombor, dekat poster bawah tu dia ada nombor, screenshot siap-siap, tuan-tuan ambil nombor tu, WhatsApp dan tanyalah berkaitan dengan seminar ini, insyaAllah. So kita ada link. Dah bawah tu ada link nombor WhatsApp, tekan je daftar sirah. Okey, tak daftar, okey, tak nak daftar sirah, nak taja, kita boleh bantu. Kita boleh susunkan program untuk asnaf. Pada mereka yang nak taja lah, pada mereka yang rasa macam tak nak join tapi nak taja, kita membuka peluang kepada anda semua, insyaAllah. Alright, itu sahaja daripada saya. Akhir kata daripada Akhil Farid pun dah tadi dah. Itu sebahagian daripada kata-kata yang insya-Allah tabarakallah. So daripada saya pula, saya tengah fikir semoga insya-Allah program seperti ini tidak berhenti di sini, dan kita perlukan kesedaran tentang apa yang berlaku di Gaza secara berterusan. Mungkin insya-Allah kita tak berhenti menjemput Akhil Farid hari ini. Mungkin pada yang akan datang pun kita akan jemput lagi sekali. Kita buat awareness lagi sekali tentang Gaza ini, supaya kita terus mendapatkan manfaat daripada kisah ini, insya-Allah. Itu sahaja kot daripada saya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripadanya. Amin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaikal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu mengaji, ingat kami, ingat KMP. Tak tahu kan? Tak tahu. Sama-sama. Malu mengaji, Malu. ingat kami, ingat KMP. Boleh? Boleh. 1, 2, 3. Malu mengaji, ingat kami, ingat KMP. Itu je lah. Itu je. Takbir. Takbir, Allahu Akbar. Okey. Assalamualaikum.